A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibi qulubina wa habibi ilahil alamin Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita kembali bertemu lewat ngaji virtual ini, yang mana kita sudah membahas dua pertemuan sebelumnya tentang topik daripada ilmu akhlak serta mengenal nafs. Pada kesempatan ini kita akan membahas sekelumit tentang ruh. Sebelumnya kita juga mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga beliau senantiasa memberi keberkahan pada aktivitas kita dalam meningkatkan kita punya pemahaman agama serta amal dan ibadah. Manusia pada dasarnya tidak hanyalah sebagai maujud yang terdiri dari jisim materi. Bahkan manusia tidak seperti tumbuhan yang cuma mempunyai ruh tumbuh, atau seperti hewan yang hanya mempunyai ruh hewani. Namun manusia juga mempunyai suatu dimensi yang disebut dengan ruh insani yang non materi. Ruh ini adalah suatu substansi yang menjadikan manusia mempunyai hidup, gerak, berpikir, berperasaan, dan tentunya spiritual dan ma'nawiyah. Di dalam kitab suci Al-Quran terdapat suatu ayat tentang ruh yang menjelaskan bahwa manusia hanya diberi pengetahuan sedikit saja tentang ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qul ruhu min amri rabbi. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah itu termasuk sedangkan kamu boleh jadi Tuhan tidak menjawab pertanyaan ini dikarenakan pertanyaan ini tentang hakikat dan matinya. Sementara kehidupan dalam ini di luar daripada persepsi agama atau ilmu usul. Sementara untuk mencapai ilmu diri terhadap itu hanya sedikit manusia yang mempunyai kemampuan untuk sampai pada pengetahuan dan manfaat hidup. Makanya di akhir ayat dijelaskan bahwa pengetahuan terhadapnya hanyalah dalam bentuk sedikit. Ruh secara bahasa bermakna sebab dan pangkal terjadinya hidup.
Karena itulah Al-Quran ketika jisim akan mendapatkan daya hidup menyatakan summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Kemudian dia menyempurnakannya dan menunjukkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi sedikit sekali kamu. Ini di dalam Quran surah As-Sajdah ayat 9. Di ayat lain juga Tuhan berfirman, "Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi fa fa'u lahu sajidin." Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah menukar ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Di sini kita lihat bahwa terhadap ruh Tuhan menyandarkan langsung padanya, mirruhi. Ini dalam artian terhadap kebesaran daripada ciptaan Tuhan ini. Sebab ruh pada hakikatnya ia mempunyai potensi untuk bermi'raj dan sampai kepada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala melampaui semua maujud-maujud ciptaan Tuhan lainnya. Karena kebesaran inilah maka Tuhan menisbahkan langsung ruh kepada dirinya dengan mengatakan mirruhi wa nafakhtu fihi mirruhi, dan aku menyiapkan padanya dari ruh. Serta dengan itulah maka Tuhan juga memerintahkan maujud-maujud yang lain untuk sujud kepada hasrat Adam alaihissalam. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Dia akan menciptakan manusia dari tanah kering yang berasal dari lumpur hitam. Dan jika Dia telah menyempurnakan bentuknya dengan sebaik-baiknya, akan dihidupkan ke dalamnya ruh ciptaannya, serta akan memerintahkan malaikat dan iblis sujud kepadanya. Dan tentunya maujud-maujud yang mempunyai gradasi eksistensi lebih rendah daripada malaikat tentunya mestilah juga sujud kepadanya. Di sini kita lihat bahwa karena faktor ruh inilah maka manusia punya potensi menyempurna dan mendapatkan keutamaan di antara maujud-maujud ciptaan Tuhan lainnya. Jadi pada hakikatnya substansi ruh yang non materi ini yang Tuhan karuniai kepada manusia merupakan suatu substansi yang sangat utama di antara substansi-substansi dari maujud-maujud lainnya. Sebab substansi ini apabila ia terbina, terhidayahi, dan terbimbing di jalan kesempurnaan, serta menapaki jalan-jalan kesempurnaan yang disediakan Allah Subhanahu wa taala padanya lewat tasri'i, lewat ajaran para anbiya alaihissalam serta para wali dan wasinya, maka manusia akan mendapatkan suatu kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berasaskan uraian kita ini, maka kita bisa memahami bahwa substansi non materi yang ada pada manusia ini mempunyai 3 nama yang berbeda.
berbeda. Jadi ada 3 bentuk penggunaan nama yang berbeda, tapi pada dasarnya yang dimaksudkan satu substansi yang sama. Di dalam ilmu nafs filsafat, ruh itu disebut dengan nafs. Jadi pada dasarnya nafs yang dibahas di dalam ilmu filsafat nafs tidak lain adalah ruh itu sendiri. Dan juga tidak lain daripada qalbu serta akal. Karena itu filosof muta'alliqin ulas adras yang berupaya mencapai titik pertemuan antara Quran, Al-Quran, irfan, dan filsafat serta berbagai ajaran Islam termasuk permasalahan-permasalahan teologis, dia menemukan suatu pandangan bahwasanya an-nafsu al-wahdatu dua. Jadi nafs itu dia tunggal serta seluruh potensi dan kekuatan manusia ada pada nafs yang tunggal ini. Disitulah terdapat potensi penginderaan, disitulah terdapat potensi akal, disitulah terdapat potensi ruh ma'nawiyah spiritual, dan juga berbagai potensi-potensi yang dari segi pembagian ruh, yaitu ruh nabati, ruh hewani, serta ruh insani. Semua terdapat di dalam ketunggalan nafsu. Jadi beliau mengatakan an-nafsu al-wahdatu dua. Jadi nafsu itu pada hakikatnya dia tunggal. Jadi tidak berpolarisasi, berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Tapi ia tunggal, tapi di dalam ketunggalan ini terdapat gradasi di mana potensi-potensi serta kekuatan pada manusia ada pada yang tunggal ini. Jadi di dalam ilmu nafs filsafat, ruh itu disebut dengan nafs. Ia tidak dibagi dengan nama yang lain. Tetapi di dalam ilmu lain, ruh dan nafs ini mempunyai penggunaan yang berbeda. Nah, pada awal bersatunya dengan badan serta pangkal sumber kehidupan manusia, ia disebut dengan ruh. Jadi ruh dalam pengertian ini adalah daya dan kekuatan hidup bagi manusia. Dari sudut ia mendapatkan sifat-sifat dan setelah bersatu dengan badan serta bertempat di badan, ia disebut dengan kalbu. Jadi ruh juga ini disebut dengan kalbu ketika ia ditinjau dari aspek sebagai tempat mengaksidennya berbagai sifat-sifat bagi manusia. Tentu sifat-sifat ini terdiri dari sifat-sifat baik, sifat-sifat mulia, sifat-sifat utama, dan sifat-sifat buruk, sifat-sifat rendah, serta radilah, di mana akhlak berupaya memberi solusi supaya manusia menghilangkan semua sifat-sifat buruk, sifat-sifat rendah, sifat-sifat rasilah, dan kemudian menggantinya sifat-sifat baik, sifat-sifat mulia, dan sifat-sifat terpuji serta utama. Karena itu manusia mesti berupaya bagaimana ia bisa menyifati sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tahallaqu bi akhlaqillah." Berakhlaklah dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di dalam berakhlak tidak menuruti ego, tidak menuruti akunya kita, sehingga dengan interaksi kita terhadap berbagai eksistensi dan realitas ini tercermin dengan akhlak ilahi. Kita di dalam aspek kepada Tuhan menampakkan akhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala,
baik secara pikiran maupun secara amal ibadah. Kita kepada sesama manusia demikian juga mengejawantakan akhlak mulia di mana tak seorang pun teraniaya dari diri kita, tetapi bagaimana kita kepada semua orang membangun cinta, kasih, damai bersama mereka, serta orang lain tidak mempunyai perasaan berat dan takut terhadap perilaku dari kita. Demikian tentunya juga kita harus berupaya berakhlak karimah dengan alam ini, dengan hewan-hewan, dengan tumbuh-tumbuhan, bahkan dengan benda-benda mati. Bagaimana kita berlaku secara akhlak karimah. Dengan itu maka manusia yang memiliki akhlak mulia ilahiyah tentu tidak pernah akan mengeksploitasi entitas dan mewujud lainnya. Tetapi semua dipandang sebagai mitra dan membangun harmonisasi dengan semua entitas dan mewujud lainnya. Pada hakikatnya akhlak Islam adalah suatu nilai akhlak yang sangat tinggi sekali, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman pada nabinya yang merupakan representasi daripada perwujudan akhlak sempurna Islam dengan firman-Nya, wa innaka la khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad berada pada akhlak yang agung, akhlak yang tinggi. Nah, kita tentunya mesti mencapai dengan kadar kemampuan kita akhlak mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para wali dan para wasinya. Sebab dengan itulah kita bisa mencerminkan agama Islam ini yang baik dan sempurna di tengah-tengah umat manusia. Jangan seperti sekarang ini Islam itu didiskreditkan karena perilaku dari sebagian pengikutnya, perilaku dari sebagian umat Islam. Islam tentunya tidak merestui perbuatan membunuh manusia, apalagi melakukan satu tindakan teror terhadap mereka. Ya, ini sangat Islam larang pada hakikatnya. Makanya di dalam ayat suci Al-Quran terdapat ayat yang menjelaskan barang siapa yang membunuh satu jiwa tanpa bersalah, maka sama halnya ia membunuh kemanusiaan, sama halnya ia membunuh manusia semuanya. Ini adalah nilai akhlak Islam yang sangat tinggi, yang sangat menghormati jiwa manusia. Ada dua yang sangat dihargai dan dihormati Islam. Pertama adalah jiwa, kedua adalah kehormatan. Jadi kita ini mesti menghargai jiwa manusia, tidak boleh mencederai sesama manusia. Juga terhadap kehormatan manusia, tidak boleh tak merendahkan kehormatan manusia. Ini adalah agama mulia. Kita harus memperkenalkan, kita harus menyebarkannya dalam bentuk yang mulia. Oleh karena itu, kita dalam hal akhlak mesti berupaya menyempurnakan akhlak kita. Mesti kita berupaya meneladani Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meneladani Amirul Mukminin Ali Alaihissalam, meneladani para a'imah suci Alaihissalam serta para wali dan wasi Allah Subhanahu Wa Taala, meneladani kasih Tuhan yang telah menyerat nilai-nilai akhlak ilahiyah, sehingga tercerminlah pribadi muslim di tengah masyarakat dengan sesuai kesempurnaan ajaran Islam. Jadi dari sudut perlu mendapatkan sifat-sifat, dan setelah bersatu dengan badan serta bertempat di badan, ia disebut dengan kalbu. Yang ketiga, dari sisi ia mendapatkan taklif, yakni mendapatkan tugas dan berhak mendapatkan pahala serta dosa, ia disebut dengan nafs. Jadi
ruh ini juga dari segi yang mendapatkan taklif dari Tuhan, yaitu aturan dan hukum-hukum ilahi yang mesti dilaksanakan supaya terjaga kemanusiaan, supaya ia bisa mencapai kesempurnaan, maka pada sisi ini ia juga berhak untuk mendapatkan pahala dan dosa. Kondisi ini dalam ruh disebut dengan nafs. Jadi ini 3 bentuk di mana semuanya dalam artian yang berbeda. Ada satu lagi sebenarnya, yaitu dari aspek bahwa ia dapat mempersepsi realitas dan memperoleh ma'rifat serta pengetahuan, baik itu teoritis dan praktis, maka ia disebut dengan akal. Jadi inilah bentuk-bentuk penggunaan daripada ruh, kendati pun berbeda-beda, pada dasarnya ia adalah satu dimensi yang tunggal, sebab ia adalah substansi non materi daripada diri manusia. Jadi dalam jisim manusia, yaitu badan materi manusia, sebagaimana ia terdapat juga berbagai sisi-sisi, yaitu ada kepala misalnya, ada leher, ada badan, ada kaki, ada tangan, ada alat pengindra, dan lain sebagainya. Demikian juga dimensi substansi non materinya ini juga dalam ketunggalannya ia mempunyai berbagai potensi dan kekuatan. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa ruh adalah seperti bala tentara. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya ruh adalah bala tentara yang saling mengenal di antara mereka, ia akan akrab satu dengan yang lain. Dan yang saling asing di antara mereka, ia akan pisah dan berlawanan. Berdasarkan penjelasan riwayat ini, maka ruh mempunyai potensi-potensi dan sifat-sifat masing-masing. Kendati pun mereka mempunyai tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda secara kesempurnaan, akan tetapi terdapat sinkhiyat dari masing-masing mereka. Ruh-ruh yang setipe akan saling berkecenderungan dan membangun keakraban satu dengan lainnya. Namun yang tidak setipe dalam perkara ini akan saling menolak dan cenderung bertentangan satu dengan lainnya. Dan yang membuat ia setipe adalah sifat-sifat serta perbuatan-perbuatan. Kita akan melihat fenomena bagaimana setiap manusia mempunyai karakteristik dan sifat-sifat masing-masing. Tetapi di antara sifat-sifat dan karakteristik tersebut, mereka mempunyai kelompok-kelompok yang mempunyai kesamaan satu dengan yang lain. Yang kemudian sama setipe, sinkhiyat di antara sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan mereka, maka mereka itu saling mengenal dan kemudian akrab serta menyatu satu dengan yang lain. Ya, demikian juga sebaliknya, mereka yang tidak setipe, tidak sinkhiyat dari segi sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan, maka akan terpisah satu dengan yang lain. Karena itu pada dimensi ini tentunya tidak bisa kita samaratakan pada semua manusia, dikarenakan manusia terbangun dengan dimensi ini. Ya, dalam hal permasalahan agama, di samping itu ada yang disebut dengan keimanan, ada yang disebut dengan keyakinan. Keyakinan ini juga menjadi suatu dimensi yang mengisi setiap ruh
menjadi manusia. Tentu pada dimensi keyakinan ini yang merupakan akhlak terhadap Tuhan, yaitu mesti memahami Tuhan beserta berbagai realitas lain secara benar, serta berbuat dengan benar terhadap sesuai dengan pemahaman yang benar tersebut. Oleh sebab itu, ruang kesamaan pada hakikatnya adalah besar, sementara ruang perbedaan pada hakikatnya adalah kecil. Karena itu pada manusia sangat banyak kesamaannya ketimbang perbedaannya. Dalam artian semua manusia pada dasarnya lebih banyak kebaikannya ketimbang keburukannya. Karena itu pada aspek ini kita tidak boleh memperbesar permasalahan keburukan, memperkecil kebaikan. Justru harus sebaliknya kita memperbesar ruang kebaikan dan memperkecil permasalahan keburukan. Sehingga tidak terjadi semacam pendiskreditan satu dengan yang lain. Nah, dalam permasalahan ini mungkin yang diisyaratkan oleh ayat suci Al-Quran terhadap permasalahan kesetipaian daripada ruh di antara manusia. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berkata, al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithati wat tayyibatu lit tayyibina wat tayyibuna lit tayyibati. Artinya di sini perempuan-perempuan yang jahat untuk laki-laki yang jahat. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji. Dan sebaliknya laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Ini di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 26. Jadi di sini ada sedikit menyentuh gambaran bahwa terdapat sinkiat antara satu dengan yang lain. Yang mana itu ditinjau dari dimensi sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya. Terdapat hadis yang menjelaskan sifat daripada ruh ini. Yang mana sifat-sifatnya adalah hidupnya ruh karena ilmu. Matinya ruh karena jahal atau kebodohan. Sakitnya ruh karena keraguan. Sehatnya ruh karena keyakinan. Tidurnya ruh karena kelalaian. Dan bangunnya ruh karena keterjagaan. Innar ruha hayatuha. Innar ruha hayatuha ilmuha. Sesungguhnya ruh hidupnya adalah ilmunya. Wa mautuha jahluha. Dan matinya adalah kejahilannya. Wa marduha syakkuha, dan sakitnya adalah keraguannya. Wa sihhatuha yaqinuha, dan sehatnya adalah keyakinannya. Wa naumuha, dan tidurnya gaflatuha, adalah kelalaiannya. Wa yaqazatuha hifzuha, sementara kelalaiannya adalah keterjagaannya. Tentu dalam artian keterjagaan adalah kesadaran terhadap falsafah yang diciptakan, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melakukan perjalanan menuju kesempurnaan dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hakikatnya ruh yang baik dan bersih akan memancarkan sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan
baik dan mulia pula. Dan sebaliknya, ruh yang buruk dan kotor akan memancarkan sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan buruk dan kotor pula. Disinilah urgennya bagaimana kita mensucikan diri kita. Tuhan berfirman, wa nafsil wa ma sawaha. Jadi demi nafs serta penyempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tuhan memberikan potensi pada ruh, pada nafs, fujur, yakni potensi pada keburukan dan kejahatan, wa taqwaha, serta potensi takwa, yakni kepada kebaikan serta kesempurnaan. Ya, kada aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang menyucikannya, wa kada khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Jadi pada hakikatnya ia pada awalnya adalah bersih. Bersih tetapi berpotensi meraih kesempurnaan, juga meraih berpotensi mendapatkan keburukan. Ya, karena itu tugas kita, dan ini merupakan salah satu juga tugas para anbiya terhadap umat ini, ya, wa yuzakkihim, yakni menyucikan mereka. Bagaimana kita berupaya menyucikan diri kita dari berbagai dimensi yang akan mengotori ruh dan jiwa kita. Ada yang mengotori pikiran kita, ya, tentunya adalah pikiran yang tidak benar, pikiran yang batil, pikiran yang sesat, pikiran-pikiran inilah yang mengotori pikiran kita. Kemudian ada yang mengotori kalbu dan sifat-sifat kita. Ya, tentunya sifat-sifat buruk inilah yang mengotori kalbu kita. Kemudian ada yang mengotori amal kita. Ya, inilah bentuknya adalah amal-amal buruk yang akan mengotori amal-amal kita. Bahkan pada hakikatnya setiap manusia punya wajah dan rupa batin yang dibentuk oleh sifat-sifat malaka nafsaniyah, serta buah dan hasil dari perbuatan-perbuatan. Jadi pada dimensi batin kita, yakni ruh kita, terdapat wajah lebih hakiki dari kita, terdapat wajah lebih asli daripada diri kita. Ya, wajah lahirnya kita ini bisa saja kita istilahnya menampilkan dengan baik, ya. Tetapi wajah asli dan hakiki kita, yaitu dimensi batin kita, itu tidak bisa kita tampilkan di depan manusia tidak sesuai dengan aslinya. Tetapi tentunya karena kita ini semua tercegah dalam pandangan, dalam melihat terhadapnya, maka setiap dari diri kita ini terjaga, ya, terjaga dari kemuliaan. Ya, tetapi pada dasarnya kita ini semua sudah mempunyai wajah ruh yang asli, yang bentuknya sangat beragam, tentunya bergantung dengan sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan yang malakah pada diri kita. Ya, oleh sebab itu tentu kita semua berusaha untuk bagaimana membuat wajah asli kita ini bercahaya, berseri, dan elok serta indah. Ya, dan itu jalannya adalah bagaimana mengisi diri kita dengan sifat-sifat utama dan mulia. Dan sifat-sifat ini menjadi malaka pada diri kita. Sehingga apa yang terpancar dari diri kita dalam bentuk perbuatan-perbuatan adalah semuanya manifestasi dari sifat-sifat baik mulia ini dalam bentuk tentunya perbuatan-perbuatan baik dan mulia. Kita mesti berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai